Hai semuanya, kali ini rekomendasi dari saya yaitu film-film cinta khusus kalian yang udah cukup umur antara bos dengan bawahannya atau karyawannya, di mana terjadi cinta di antara mereka di dalam dunia pekerjaan mereka. Nah, apa aja itu? Sekali lagi, film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke? Langsung aja ke yang pertama, ada Love Actually tahun 2003. Film ini mengangkat kisah cinta 8 pasangan yang berbeda nih guys. Jadi bagi kalian yang suka dengan film cinta yang ringan, tidak terlalu dalam, dan juga enak untuk dilihat, maka film ini cocok untuk kalian. Menghadirkan banyak sekali aktor dan artis papan atas seperti Keira Knightley, Julia Roberts, Liam Neeson, Hugh Grant, sampai si Mr. Bean, Rowan Atkinson. Nah, di antara ke-8 cerita tersebut ada nih guys yang menceritakan mengenai cinta antara si atasan dan si bawahannya. Kemudian berikutnya ada film yang benar-benar saya kasih tanda petik nih, karena tidak boleh kalian yang masih belum cukup umur ya. Hanya untuk kalian yang udah cukup umur, yaitu Secretary tahun 2003. Karena film ini menyajikan adegan mantap-mantap yang banyak nih guys. Film ini menceritakan mengenai hubungan seorang pengacara dan juga sekretarisnya, di mana mereka seringkali melakukan mantap-mantap nih guys, tapi dengan cara yang aneh ya, cara yang aneh dalam tanda petik nih. Nah, seperti apa filmnya? Silahkan kalian tonton. Oke, ini dia Secretary tahun 2002. Berikutnya ada 27 Dresses tahun 2008. Menceritakan mengenai seorang wanita yang diperanin oleh Catherine Hegel, di mana ia telah menjadi bridesmaid atau pengiring pengantin ya, pendamping pengantin selama 27 kali. Bagi dia hal itu wajar-wajar aja, sampai suatu ketika cowok yang ia sukai yang merupakan bosnya sendiri ini malah akan menikah dengan adiknya nih guys. Ia pun merasa patah hati. Kemudian ia bertemu dengan seorang wartawan lokal nih yang perlahan mulai menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Kemudian berikutnya ada The Proposal tahun 2009. Ini film bagus banget guys, kalian harus nonton. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Sandra Bullock ini bercerita mengenai seorang bos nih dan karyawannya. Bosnya ini si Sandra Bullock ini ya guys, dimana ia terancam dideportasi nih. Akhirnya ia melakukan pernikahan diam-diam nih, alias pernikahan bohongan dengan asistennya, yaitu si Ryan Reynolds, dengan beberapa syarat yang menyangkut pekerjaannya. Tapi ternyata setelah mereka melakukan pernikahan bohongan ini, ada yang menyelidiki nih dan akan mengungkap kebohongan mereka. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Kemudian berikutnya ada Love on the Sidelines tahun 2016. Diceritakan mengenai seorang wanita yang tidak tahu apa-apa mengenai olahraga, bahkan mengenai olahraga football. Dia malah diterima bekerja sebagai asisten seorang pemain football nih guys. Dimana ketika awalnya hubungan yang berjalan sebagai profesional layaknya bos dan asisten, perlahan berubah menjadi hubungan cinta. Nah, film ini bener-bener romantis guys dan hangat. Jadi bagi kalian yang suka dengan film-film romantis, kalian jangan sampai ketinggalan yang satu ini. And next ada film Beauty and the Briefcase tahun 2010. Film yang dibintangi oleh Hilary Duff, sang artis cilik yang kemudian udah dewasa ini ya guys dan menjadi terkenal. Bercerita mengenai seorang wanita di mana ia sebagai penulis lepas sampai ia diterima bekerja di sebuah majalah ternama nih. Kemudian ia akan menulis artikel nih guys mengenai berbisnis dan cinta. Ia pun menyamar dan kemudian masuk ke dalam sebuah perusahaan nih. Dan di perusahaan tersebut ia bertemu dengan dua pria, yang satu adalah atasannya dan yang satu adalah kawan kerjanya. Cinta segitiga pun hadir di antara mereka. Kemudian ada Seducing Mr. Perfect tahun 2006. Semoga saya benar ya bacanya ya. Film ini bercerita mengenai Jung Hwa nih, si artis ternama dari Korea Selatan, di mana ia selalu dicampakkan oleh kekasihnya, padahal ia sudah berusaha menjadi wanita yang baik dan selalu menuruti apapun yang diinginkan kekasihnya. Kemudian ia punya bos nih guys, dimana si bos ini selalu mengkritik apapun yang dilakukan si cewek ini. Sampai akhirnya kehidupan mereka sebagai bos dan karyawan ini berubah perlahan menjadi cinta.
Kemudian berikutnya ada film The Reborn tahun 2009 yang diperanin oleh Catherine Zeta-Jones. Film ini bercerita mengenai seorang ibu rumah tangga yang baru aja bercerai dengan suaminya setelah suaminya ketahuan selingkuh. Kemudian ibu rumah tangga ini pindah ke sebuah apartemen bersama dengan kedua anaknya. Nah, di bawah apartemen tersebut ada kedai kopi nih yang dijaga oleh si cowok ganteng ini. Mereka pun berkenalan dan kemudian si cowok ini menjagakan anak-anak dari si ibu rumah tangga ini ya, yang lama-kelamaan menjadi full time nanny nih, alias babysitternya beneran. Lama-kelamaan juga timbul percikan cinta di antara mereka. Kemudian berikutnya ada Populaire tahun 2012. Film dari Prancis ini bercerita mengenai seorang cewek di mana ia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi sebagai sekretaris. Kemudian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ia harus mengikuti sebuah kontes mengetik menggunakan mesin tik, karena si calon bosnya ini mengetahui bahwa si cewek ini bisa mengetik cepat hanya menggunakan 2 jari. Nah, kemudian ia pun mulai melatih si cewek ini untuk menjadi seorang pengetik tercepat nih guys. Film ini unik nih guys, film dari Prancis dan layak banget kalian tonton, romantis juga. Kemudian berikutnya ada film Confession of a Shopaholic tahun 2009. Apa jadinya ya guys apabila kita punya keinginan untuk belanja yang berlebihan sampai kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, itu yang dialami oleh si cewek ini, di mana ia gila belanja sekali karena sejak kecil ia bermimpi menjadi seorang model nih guys, dan kemudian ia ingin tampil semodis mungkin. Ia pun mulai mendapatkan tagihan-tagihan yang di luar kendalinya nih, dan kemudian ia mendapatkan pekerjaan di sebuah majalah fashion ternama, di mana ia mulai dekat dengan si calon bosnya ini. Ini dia Confession of a Shopaholic. Kemudian berikutnya ada Summer Love tahun 2016. Kalau kalian sedang mencari film yang ringan kemudian romantis, maka film ini cocok banget nih bagi kalian. Summer Love ini bercerita mengenai single mother, di mana ia bekerja di sebuah perusahaan dan mulai memikat para pimpinan di perusahaan tersebut. Kemudian terjadilah cinta segitiga di antara mereka, di mana si kedua cowok berlomba-lomba nih untuk bisa mendapatkan cinta si cewek ini. Oke, itu dia guys film-film yang berhubungan dengan cinta antara si bos dengan karyawannya. Dan semoga kalian cocok dengan film-film ini. Kalau ada yang belum nonton silahkan ditonton. Dan sekali lagi film-film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Oke, sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan-kesalahan harap dimaklumin. Dan kalau ada yang mau saya rekomendasiin bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye.